Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih yang saya hormati, seluruh jajaran Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Islam Bakti Asih yang saya hormati, siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang Bapak banggakan. Sering kita mendengar orang berkata bahwa jika Anda menghendaki kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Jika Anda menghendaki kehidupan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan jika Anda menghendaki keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu, sehingga manakala kita menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, maka kita bisa meraihnya dengan ilmu. Itu semua ada ilmunya untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi apa sebenarnya ilmu? Ilmu dilihat dari segi bahasa, artinya sesuatu yang jelas. Dari arti kata itu muncul kata alam dan alamah, yang artinya tanda yang jelas. Ilmu bukan hanya sesuatu yang diperoleh dengan cara belajar mengajar, tidak hanya dengan proses belajar mengajar saja, tetapi ilmu adalah cahaya yang membimbing langkah-langkah manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar itu ada di benak, sedangkan ilmu dalam arti cahaya itu ada dalam hati kita masing-masing. Siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Allah menjelaskan bahwa kita bisa belajar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi nama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang didasarkan pada nama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan bermanfaat, akan memberikan dampak positif dalam hidup pribadi, kehidupan kelompok, kehidupan bermasyarakat, bahkan akan memberikan dampak positif pada sisi-sisi kemanusiaan. Saudara yang berbahagia, ilmu tidaklah terbatas. Maka dari itu kita harus memiliki prioritas. Carilah ilmu yang mana ada tanggung jawab di dalamnya. Carilah ilmu yang berkaitan dengan tanggung jawab kita, agar amal kita menjadi amal yang ilmiah, dan sekaligus ilmu kita menjadi ilmu yang amaliyah. Jadi inilah pentingnya ilmu dan amal. Jadi sebanding, selain ilmu yang kita cari, kita pula harus memiliki amal. Dan saat kita beramal itu harus dengan ilmunya. Kita sering mendengar kaidah berbahasa Arab, "Fakullu man bi ghairi ilmi ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu." Fakullu man, maka setiap orang, bi ghairi ilmi, dengan tanpa ilmu, ya'malu, mereka beramal, amaluhu, maka sesungguhnya amalan-amalan itu, amalan-amalan yang mereka kerjakan, mardudatun, tertolak,
la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak berpesan, mari kita semakin berhati-hati dalam beramal. Semakin berhati-hati, semakin giat lagi dalam mencari ilmu. Berhati-hati misalnya dalam saat kita melaksanakan sholat, kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Rukun-rukun sholat ada berapa, apa saja, kemudian syarat sah sholat seperti apa. Nah, kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Agar apa? Agar sholat kita, setiap amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak. Seperti itu ya. Betapa pentingnya ilmu dan amal dilaksanakan. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ilmu itu tidaklah bertepi. Maka barang siapa yang menduga bahwa dia telah mencapai batasan ilmu, maka pada hakikatnya dia telah mencapai batasan akhir dari kebodohannya. Semestinya semakin banyak yang kita ketahui, maka kita akan semakin sadar bahwa kita akan semakin sadar tentang kebodohan yang kita miliki. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidaklah berkesempatan atau kita tidak diperkenankan untuk sombong, untuk berlaku sombong, untuk merasa paling pintar. Kita tidak diperkenankan untuk merasa berpuas diri. Saya mah paling pintar, saya mah ranking 1. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Karena seseorang yang tinggi ilmunya, seseorang yang dalam ilmunya, maka dia tidak akan merasa pintar. Dia justru akan semakin pintar merasa. Nah, beda ya, merasa pintar dan pintar merasa. Seorang yang banyak ilmunya dia akan pintar merasa, dia akan pintar merasa, akan semakin peduli kepada sesama, akan semakin memperhatikan orang lain, ketidakmampuan orang lain. Sisi kemanusiaannya akan semakin tersentuh. Nah, seperti itulah orang yang memiliki ilmu, yang dalam ilmunya. Saudara sekalian, kita semua membutuhkan ilmu. Di samping itu, kita semua juga membutuhkan iman. Ilmu itu sumbernya dari akal, sedangkan iman itu sumbernya dari hati. Nah, ilmu dari akal dan iman dari hati, dan kita semua membutuhkan keduanya. Dengan ilmu akan mempercepat kita kepada tujuan kita, sedangkan dengan iman dan ilmu agama itu akan menunjukkan kita ke arah yang akan kita tuju. Nah, jadi ilmu itu akan mempercepat tujuan kita, sedangkan iman itu akan memberikan kemana kita seharusnya bertuju, akan memberikan arahan. Nah, ilmu adalah hiasan lahir dan iman adalah hiasan batin. Ilmu memelihara kita dari petaka duniawi, sedangkan iman memelihara kita dari petaka ukhrawi atau akhirat. Dan kita membutuhkan keduanya, yakni iman dan ilmu. Dan jalan untuk meraih keduanya, yang pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan ilmu, adalah dengan mencari ilmunya, dengan pengetahuan, dengan sesuatu yang jelas. Maka ilmu dan iman itu sama-sama kita butuhkan. Dan cara mendapatkannya adalah dengan ilmu, dengan sesuatu yang jelas, dengan pengetahuan. Tanpa iman, ilmu dapat digunakan untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang membawa malapetaka. Di samping ilmu, karena itu di samping ilmu kita membutuhkan iman dan ilmu agama dalam kehidupan ini. Dengan mengikuti tuntutan agama, Allah akan melimpahkan ilmu kepada manusia. Begitulah janji Allah di dalam Al-Quran, dan begitu pula yang disampaikan oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.